Bismillahirrahmanirrahim. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan berhenti masalah doa ini. Kalau doa ini tentunya ringkas definisinya adalah curhat, ya, penyampaian kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Dan ini ya, kalau mau diterima oleh Allah lakukan 5 hal. 5 poin diterimanya doa. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Enggak ada yang lain. Ikhlas semua ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa, al-ayat. Allah tidak perintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan. Jangan karena riya, jangan karena mau dipuji, jangan karena terpaksa, jangan karena rutinitas, memang karena ikhlas kepada Allah SWT. Dan di sini kata Nabi SAW, ya, kenalilah Tuhanmu di waktu kamu lagi senang, dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Jadi walaupun kita lagi sehat, minta. Saya bilang tadi kata kuncinya, lebih besar pahalanya minta dipertahankan nikmat daripada sudah hilang nikmat baru kita minta dikembalikan. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, ya, tidak tergesa-gesa dalam ucapan lisan dan dalam menunggu proses penerimaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti diterima seseorang di antara kalian permintaannya selama tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Beliau mengatakan, qala yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Yang ketiga adalah menjauhi makanan, minuman, pakaian haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah kasih, tapi Allah tidak berikan. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan, pakaian, minumannya haram? Nggak boleh. Yang keempat, tidak meminta yang haram, dia sendiri tidak minta yang haram, ya, dan tidak berdoa di tempat yang haram. Ini yang keempat. Jadi misal tidak bisa orang bilang ya Allah berikan saya rezeki karena saya mau berzina, misal, atau dia ya meminta di tempat-tempat yang haram, syirik, meminta-minta kepada jenazah yang sudah mati, di pohon yang dianggap keramat, ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang datang kepada dia itu bukan hasil doanya, tapi rezeki yang sudah tercatat untuknya tadi. Jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan syiriknya. Dan yang terakhir, yang kelima, maksimalkan waktu diijabahnya doa. Ada antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun, musafir, ya. Kemudian orang yang terzalimi, pada saat perang sedang berkecamuk. Ini semua waktu-waktu mustajab doa. Orang-orang yang sedang haji di Masy'aril Haram, di Arafah, Nabi SAW berdoa dari habis asar sampai terbenam matahari. Ini semua waktu-waktu yang memang digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cuma itu saja. Tahmid dan salawat langsung sampaikan. Ya Allah, zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, zat yang penyembuh, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, karuniakan keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Puji Allah teman-teman sekalian. Puji Allah, tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah. Sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud, dia mengatakan, ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah, zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas, zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini, zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban. Puji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dalam hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku sujud di malam ini, aku mengucapkan doa-doa ini, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, kalau aku sakit sembuhkan, kalau aku lagi miskin kayakan, kalau aku lagi butuh penuhi, seterusnya. Banyak orang teman-teman sekalian tidak memahami masalah ini. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa indah dari seorang hamba, Allah sengaja menerlambatkan jawabannya. Jadi bukan Allah nggak kasih. Bapak Ibu jangan berhenti berdoa. Allah kasih, tapi Allah terlambatkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, muji Allah, lalu kita mengatakan, ya Allah sembuhin. Sembuhin tiba-tiba sembuh. Masih berdoa kan? Tapi coba kalau Allah tunda 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun. Teman-teman ini yang sudah rajin berdoa tapi belum Allah kasih, teman-teman sekalian. Yakinlah sebuah hadis Nabi.
Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kecuali diijabah sama Allah, hanya saja melalui 3 tahapan. Kalau Bapak lapar nih, terus Bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya, hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang spontanitas, jadi ada proses gitu kan. Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang. Akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana ini? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah, itu ibadah terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya.